sebentar lagi mungkin kita akan memasuki ujian. Adakah hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Adakah hari ini yang tidak hadir? Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca doa. Siapa yang bersedia memimpin doa? Boleh. Siapa? Silvi, silakan. Berdoa mulai. Coba nomor 1, apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Iya. Coba kita ulang sama-sama. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Nah, untuk itu hari ini berarti kita belajar lebih serius, lebih fokus. Kita sudah berdoa kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu kita hari ini, agar Allah memberikan kita pemahaman yang lebih baik hari ini. Jadi hari ini kita belajar serius, fokus, jangan main-main. Setuju? Setuju. Oke, baik. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi pertemuan yang lalu tentang pajak, peran dan manfaat pajak. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berbasis PBL, siswa sekalian diharapkan dapat menganalisis perpajakan dan hubungan ekonomi serta menyajikan hasil, fungsi, dan peran pajak dalam pembangunan. Pertemuan minggu yang lalu. Namun sebelum materi ini kita lanjutkan, Ibu mau putar sebuah video, yang mana video ini adalah video untuk motivasi. Apa arti motivasi? Apa motivasi? Untuk mendorong kita agar kita pun bisa seperti orang ini. Baik. Mari sama-sama kita simak ya. Coba postingan, saya pakai WordPress dan ingat teknologi live stream postingan, website saya dengan cepat. Anda pasti akan lebih website bisnis saya. Kerja cerdas baru bisa dilakukan setelah kerja keras. Kalau pendidikan akan membantu anak-anaknya untuk keluar dari himpitan ekonomi. Sejak SD, Cairo sudah pelan-pelan mencari uang, misalnya jualan es mambo dan jualan kacang. Kemudian ketika dia SMP, ada cerita yang unik. Cairo mengurus studi tur kelasnya ke Yogyakarta. Biaya per orang ada Rp15.000. Tapi waktu itu dia tidak punya uang, jadi Cairul bantu untuk mencarikan bis dan mengurus keperluan studi tur lainnya. Cuma saya yang mau bantu apabila Cairul memintanya. Tapi dia punya rasa tidak enak hati. Bagi dia, kalau tidak sangat terpaksa sekali, lebih baik tidak perlu meminta pertolongan orang lain. Saat bagi dia, tidak penting jurusan apa yang dipilih, yang penting bisa diterima masuk jalur beasiswa. Waktu itu dia punya 3 pilihan.
motor kita dari Khairul Tanjung dan Jack Ma. Sekarang siapa yang bisa mengungkapkan perasaannya dari motivasi tadi? Siapa? Ya, silakan Selvi. Dari Bapak Jack Ma, saya termotivasi dengan kata-kata beliau, yaitu ketika kita tidak dapat peluang, kita terus bekerja keras dan jangan mengeluh. Terus? Di saat semua orang mengeluh, itulah kesempatan kita terus maju. Satu lagi. Dan untuk masa depan 10 tahun ke depan, hari ini kita bisa. Oke, super. Yuk angkat tangan. Oke, baik. Sama. Coba, bagaimana pendapat kamu tentang siapa kamu mau jelaskan? Khairul Tanjung. Oh, Khairul Tanjung, silakan. Saya sangat terinspirasi. Saya ingin seperti beliau dengan bekerja keras dan kerja cerdas. Beliau bisa sesukses itu. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak Khairul Tanjung, yang mana beliau bekerja keras yang disertai dengan kerja cerdas, yang membuat kita semakin giat dalam bekerja meraih cita-cita. Benar. Oke, siswa-siswi sekalian, perhatikan ke depan ke layar. Ini instruksi belanja dari minimarket. Coba perhatikan. Ini di sini ada tulisan apa ini? PPN. Apa itu PPN? Pajak pertambahan. Berapa total belanja kita? 10.000 ya. Nah, dari 10.000 itu kita harus keluarkan uang kita sebesar 900. Untuk apa 900? Pajak. Nah, jadi ini 900 ini bukan harga barang, tapi pajak yang kita bayarkan. Setiap pembelian dari minimarket, supermarket, hotel, restoran itu potong pajak sebesar 10%. Ya. Kemudian ada lagi. Coba kamu perhatikan. Ini. Ya. Apa ini? Coba perhatikan layar, apa ini? Ini, yang ini. Nah, ini. Apa? Di antara kita pasti banyak yang memiliki sepeda motor, mobil mungkin. Nah, ini apa namanya? STNK. Di STNK ini ada apa? Ada pajak. Ada pajak. Ini coba perhatikan. Nah, ini. Nih, apa ini? PKB. Apa PKB? Pajak kendaraan bermotor. Berarti kita harus bayar pajak kendaraan bermotor. Nah, semua kendaraan yang ada motornya kita harus bayar pajak. Oke. Nah, ini ada semacam apa namanya? Banner, ya. Untuk sadar pajak sejak dini. Di antara anak itu semua, adakah yang sudah membayar pajak? Perhatikan kemarin. Sekarang kita sudah duduk dalam kelompok masing-masing sesuai bakat dan minat kita, ya kan? Ya. Senangnya membuat puisi, membuat video, membuat poster, ada juga membuat rangkuman, ya. Ada yang membuat lagu mungkin, ya. Boleh silakan semua, silakan. Berdasar kelompok masing-masing, silakan bekerja sekarang. Aku kasih waktu 30 menit untuk membuat tugas kelompok masing-masing sebelum dikumpulkan. Oke, silakan bekerja. Kelompok ini sedang membuat apa? Puisi apa? Tentang Ayo bayar pajak. Ayo bayar pajak. Kelompok ini sedang apa kita? Video. Sedang pajak. Sudah siap belum? Belum. Ya, coba dibuat terus ya. Boleh direkam, boleh dibuat bagaimana suka-suka lah. Boleh audio, boleh video. Buat yang menarik ya, biar orang tertarik untuk bayar. Oke. Kelompok ini sedang apa?
dan ada pajak PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor. Oke, baik. Ada yang sama tangan lagi? Berapa persen tadi pajak pertama nilai? 10%. Oke, cukup hari ini. Mari sekarang kita membaca doa penutup. Oke, sekarang perhatikan sebentar anak-anak semua. Minggu depan kita masih materi tentang pajak, tapi menghitung pajak PBB, bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan. Minggu depan jangan tidak hadir ya. Sekarang mari sama-sama kita baca doa akhir belajar. Ayo siapa? Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan aksi nyata pembelajaran sosial emosional yang dipadu dengan pembelajaran diferensiasi, saya sudah menerapkan kompetensi kesadaran sosial peserta didik dengan menanyakan keadaan kelas. Siapa temannya yang tidak hadir? Ini untuk menggugah kepedulian mereka terhadap temannya yang diharapkan dapat menumbuhkan empati pada orang lain. Kemudian dilanjutkan dengan kompetensi kesadaran dan pengelolaan diri, yaitu dengan berdoa dan mengingat arti dari doa yang dibacakan sebagai wujud dari rasa syukur dan memohon kepada Allah SWT. Di sini saya meminta siswa untuk memahami arti yang dibaca, yaitu berharap penuh kepada Allah agar diberi ilmu yang bermanfaat. Dan untuk mendapatkan apa yang didoakan harus dibarengi dengan belajar yang serius, fokus, dan penuh konsentrasi. Kegiatan ini diharapkan dapat menghadirkan mindfulness untuk pengendalian emosi. Berikut, masih dalam kegiatan pendahuluan ini, saya juga menggugah kesadaran diri dengan meminta siswa untuk menyimak sebuah video dan meminta pendapat mereka tentang video yang diamati dari perjalanan karir dua tokoh pengusaha sukses yang menginspirasi, yaitu Bapak Khairul Tanjung dan Jack Ma, yang tujuannya agar menginspirasi peserta didik untuk giat belajar tanpa mengeluh dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Selanjutnya pada kegiatan inti pembelajaran, peserta didik diminta untuk duduk dalam kelompok-kelompok kecil sesuai minat dan gaya belajar mereka untuk mendiskusikan dan membuat tugas sesuai dengan instruksi dari LKPD. Dengan kerja kelompok ini diharapkan peserta didik dapat membangun relasi dan bekerja sama serta membangun hubungan yang positif dalam kelompok. Dan pada kegiatan penutup, saya membuat refleksi dari pembelajaran hari ini dengan memberikan umpan balik dan refleksi. Saya merasa pada saat merancang rancangan untuk aksi nyata, penuh semangat dan antusias. Karena meski pembelajaran ini bukan hal baru, namun pembelajaran ini sangat baik dan menarik untuk dilaksanakan di kelas. Dengan pembelajaran ini, mengajarkan peserta didik untuk dapat meningkatkan kinerja akademik, meningkatkan perilaku kelas, mengurangi kejadian depresi, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk mengelola stres, serta dilakukannya pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Berbeda dengan pembelajaran sebelumnya yang kurang memperhatikan keberagaman dan kurang memperhatikan sosial emosional dari peserta didik. Ketika melaksanakan aksi nyata pembelajaran di kelas, sungguh pembelajaran ini sangat menyenangkan guru dan peserta didik karena mengakomodasi kebutuhan dan gaya belajar masing-masing peserta didik, serta mengangkat sosial emosional dan potensi dari peserta didik yang berbeda-beda. Dan pembelajaran ini terlaksana dengan baik. Di sini saya juga dapat menuntun peserta didik saya untuk melakukan berbagai kegiatan
yang dapat menumbuhkan semangat dan manfaat bagi perkembangan sosial emosional mereka dengan tindak pengembangan sosial emosional dalam proses pembelajaran. Baik kesadaran diri, membangun relasi, pengelolaan diri, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Banyak pembelajaran yang saya peroleh dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Di antaranya, pemikiran saya menjadi terbuka bahwa pembelajaran ini mampu membangkitkan perasaan mereka seperti mindfulness. Dari aksi nyata yang telah dilakukan masih belum sempurna. Ke depan, rencananya akan lebih sering melatih dan menerapkan pembelajaran KSE ini dalam pembelajaran di kelas agar dapat meningkatkan kinerja akademik, meningkatkan perilaku kelas, mengurangi kejadian depresi, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk mengelola stres, sehingga pembelajaran ini menjadi menyenangkan dan merdeka belajar terlaksana. Demikian refleksi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.